Hello Technolovers, tensi politik di kawasan Timur Tengah makin memanas menyusul kematian pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat memutuskan untuk segera mengirimkan kapal perang dan jet tempur tambahan ke wilayah Timteng. Amerika Serikat akan memperkuat kehadiran militernya di Timur Tengah dengan mengerahkan kapal perang dan jet tempur tambahan untuk melindungi personil AS dan mempertahankan Israel di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Kata Pentagon pada hari Jumat dilansir AFP Sabtu 3 Agustus 2024. Kebijakan itu diambil setelah Iran dan sekutu regionalnya bersumpah untuk membalas dendam usai tewasnya Ismail Haniyeh di Teheran dan seorang pimpinan Hizbullah di Beirut. Ancaman itu disinyalir bisa memicu konflik lebih luas di wilayah Timur Tengah. Lantas, seperti apa jadinya dan jet tempur jenis apa yang dikirim AS? Mari kita simak ulasan lengkapnya berikut ini. Iran, Hezbollah, Houthi, ngamuk, bersatu bom Israel. Iran dan sekutu regionalnya bersumpah untuk melakukan pembalasan atas kematian para pemimpin Hamas dan Hizbullah. Dalam 3 hari terakhir, setidaknya 1 komandan Hizbullah meninggal dunia, sementara 2 petinggi Hamas tewas dalam beberapa serangan. Misalnya, Kepala Biro Politik Hamas dan mantan Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyeh terbunuh dalam serangan proyektil jarak jauh di Teheran, Iran. Rabu, Kolonel Hizbullah Fuad Shukr di sisi lain tewas dalam serangan udara Selasa di Beirut, Lebanon. Pada hari Kamis, dilaporkan bahwa Kepala Militer Hamas Mohammad Deif juga tewas dalam serangan jet tempur di Khan Younis, Gaza. Israel mengumumkan operasinya atas Shukr dan Deif, tetapi tidak mengumumkan tentang Haniyeh, yang merupakan tokoh penting dalam perundingan gencatan senjata Gaza. Pejabat Iran di Teheran dan perwakilan dari kelompok yang dikenal sebagai poros perlawanan berbicara tentang pembalasan atas kematian petinggi Hizbullah dan Hamas pada Jumat 2 Agustus 2024. Sumber AFP melaporkan bahwa Iran dan kelompok bersenjata yang didukungnya sedang mempersiapkan aksi terkoordinasi untuk menghalangi Israel. Selain Iran dan Hizbullah, kelompok Houthi di Yaman juga bersumpah akan melakukan tanggapan militer terhadap eskalasi besar Israel. Menurut mereka, Israel telah melakukan langkah yang tak tahu malu dan berbahaya. Harus ada respon militer terhadap kejahatan ini, yang tidak tahu malu dan berbahaya, dan merupakan eskalasi besar oleh musuh Israel, kata Abdul Malik Al-Houthi dalam pidato yang disiarkan televisi. Pelanggaran mencolok terhadap semua norma dan prinsip, khususnya merujuk pembunuhan Haniyeh. Musuh dan mereka yang berada di belakang musuh harus menunggu tanggapan kita yang tak terelakkan. Amerika Serikat ikut campur. Singh menyatakan bahwa di kawasan tersebut, kelompok penyerang kapal induk yang dipimpin oleh USS Abraham Lincoln akan menggantikan kelompok yang dipimpin oleh USS Theodore Roosevelt. Lloyd Austin, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, juga telah meminta pengiriman kapal penjelajah dan kapal perusak dengan kemampuan pertahanan rudal balistik tambahan ke Timur Tengah dan wilayah yang berada di bawah komando Eropa AS. Dia juga telah meminta pengiriman 1 skuadron tempur baru ke Timur Tengah. Diketahui bahwa Komandan Hizbullah Fuad Shukr dibunuh oleh Israel di Beirut pada hari Selasa 30 Juli. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh meninggal dunia di ibu kota Iran beberapa jam kemudian. Iran menuduh Israel telah membunuh garda revolusi di konsulat Teheran di Damaskus, sehingga pada bulan April lalu melakukan serangan langsung pertamanya ke tanah Israel dengan menembakkan sejumlah pesawat nirawak dan rudal. Setelah itu, pasukan Amerika membantu mempertahankan Israel dari serangan tersebut. Pentagon mengerahkan jet tempur dan kapal perang ke Timur Tengah. Untuk melindungi Timur Tengah dari ancaman dari Iran, sekutu-sekutu Hamas dan Hizbullah, militer Amerika Serikat akan mengirimkan kapal perang dan jet tempur tambahan ke sana. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyetujui pengarahan ini. Sebagian orang percaya bahwa pesawat tempur yang dikirim oleh Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk mengirimkan rudal balistik ke Timur Tengah dan Eropa. Amerika Serikat sedang mempersiapkan konfrontasi dengan Iran untuk memenuhi janjinya untuk membalas pembunuhan ketua Hamas Ismail Haniyeh di Teheran 2 hari sebelumnya. Saat perang Gaza antara Israel dan Hamas berkembang, pembunuhan Haniyeh adalah salah satu dari beberapa pembunuhan tokoh penting Hamas. Segera setelah pengarahan selesai,
ada beberapa spekulasi bahwa Pentagon mungkin tidak meminta kapal penyerang USS Theodore Roosevelt untuk melakukan serangan ke Timur Tengah, namun Austin memilih untuk merotasi kapal penyerang USS Abraham Lincoln. Pentagon menyatakan akan meningkatkan kesiapan dengan mengerahkan rudal balistik tambahan untuk pertahanan. Sebelum ini, militer AS juga telah dikerahkan secara intensif saat Iran melancarkan serangan drone dan rudal ke wilayah Israel. Namun, ancaman Hizbullah di Lebanon dapat menantang upaya apapun yang dilakukan Amerika Serikat untuk mencegat drone dan rudal karena persenjataan Hizbullah yang luas dan jarak dekatnya dengan Israel. Untungnya, Israel dapat menangkis hampir 300 drone dan rudal dengan bantuan AS dan sekutu-sekutunya. Biden berbicara melalui telepon dengan Netanyahu pada Kamis, 1 Agustus 2024, untuk membahas pengerahan militer dengan Amerika Serikat untuk membantu Israel melawan ancaman rudal dan drone. Iran dan Hamas menuduh Israel bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh dan berjanji akan melakukan pembalasan. Israel tidak menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kematian itu, dan mereka juga tidak menyangkalnya. Tapi nih, kira-kira jet tempur jenis apa yang dikirim Amerika Serikat ya? Kalau dilihat dari kekuatan militernya, AS sendiri memiliki salah satu jenis jet tempur yang terbaik di dunia loh. Apa itu? Ya, jet tempur itu adalah Lockheed Martin F-22 Raptor. Salah satu pesawat tempur paling tangguh di dunia adalah F-22 Raptor dari Amerika Serikat yang memiliki banyak keunggulan. Pesawat ini memiliki banyak keunggulan termasuk kecepatan, kemampuan siluman, dan daya jangkau. Air Force menyatakan bahwa F-22 Raptor memiliki kemampuan perang yang signifikan dengan kombinasi avionik terintegrasi, penjelajahan, manuver, dan kemampuan siluman. Pesawat buatan Lockheed Martin ini berukuran 18,9 meter panjang, 5,1 meter tinggi, dan 13,6 meter lebar sayap. Berat maksimumnya adalah 38 kg dengan berat kosong 19.700 kg. F-22 adalah jet tempur generasi kelima yang memiliki kemampuan siluman pertama, karena AS melarang penjualan F-22 ke negara lain. Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF adalah satu-satunya yang mengoperasikannya. Selain itu, kemampuannya telah ditunjukkan dalam berbagai operasi militer. Gokil gak tuh kalau jet tempur ini yang dikirim? Tapi apakah nggak bikin perang baru di wilayah Timur Tengah? Nah, menurut analisis nih, keterlibatan AS akan memicu semakin memanasnya peperangan di wilayah Timur Tengah loh. Gimana menurut kalian? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar.